Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya baik-baik saja dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, hari ini saya akan memasak kreco yang resepnya merupakan resep keluarga dan ini cukup sederhana, tetapi kita harus memperhatikan langkah-langkah prosesnya. Kreco kita kenal sehari-hari juga bernama tutut untuk beberapa daerah. Jadi kebetulan di sini di Tangerang Selatan kita tidak perlu mencari di sawah-sawah atau di rawa-rawa. Biasanya itu adalah tempat mereka berkembang biak. Kita bisa membeli kreco ini atau tutut ini di pasar misalnya, atau bisa juga kita membelinya dari orang yang menjualnya di pasar malam. Misalnya kalau di sini setiap hari Jumat itu ada orang yang menjual tutut, tentunya sudah diberikan bumbu. Nah, dari situ kita akan mengolahnya lagi dengan resep yang berbeda. Tetapi yang perlu diperhatikan, jika kita membelinya dari pasar, kita tidak bisa langsung memasaknya. Biasanya untuk saya dan keluarga kami di kampung, kita biasanya merendam dulu kreco ini selama semalam. Kemudian setelah itu kita bersihkan sampai bersih, karena di situ ada kotoran-kotoran atau tanah yang tercampur di badan kreco itu sendiri. Setelah itu kita harus memotong ujungnya, karena dari sisi bentuk kreco itu lancip. Kenapa perlu dipotong ujungnya? Itu untuk memudahkan kita ketika mengambil dagingnya nanti. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi karena kreco itu sendiri adalah makanan yang mungkin sedikit kotor, kita harus memperhatikan kebersihannya. Jadi prosesnya lumayan panjang. Oke, kemudian setelah dibersihkan dan dipotong, kita bersihin lagi dengan air bersih sampai dia benar-benar habis dari sisa-sisa lumut yang ada. Oke, dan selanjutnya kita akan memasak dengan bumbu yang sederhana. Kita ada cabai rawit, kemudian bawang merah, kemudian garam, dan yang paling utama adalah temu kunci. Jadi bumbunya sederhana seperti itu, tetapi di sisi lain juga kita harus memakai santan dan parutan kelapa. Bahan yang utama adalah parutan kelapa, karena dari situ nanti kita akan mendapatkan harumnya, kita mendapatkan gurihnya. Jadi kita bisa membeli satu buah kelapa yang masih muda, kemudian nanti diparut. Ya, kita bisa meminta orang yang jualan itu untuk mengolah dari yang kelapa muda menjadi parutan kelapa muda dengan mesin yang dia punya. Setelah itu kita bisa pakai parutan kelapa ini setengahnya untuk membuat santan dan setengahnya untuk dibuat taburan. Jadi ada dua jenis kelapa, yang satu diperas dirubah menjadi santan, kemudian yang kedua dalam bentuk parutan. Nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah resep keluarga kami, dan saya terus terang juga tidak tahu ini dari mana asalnya, karena pada umumnya yang saya tahu yang dijual secara umum itu memakai bumbu kuning. Ya, mungkin ini adalah metode yang berbeda bagaimana kita bisa menikmati tutut atau kreco dengan
memperhatikan kebersihannya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.